tiba-tiba punya anak perempuan, saya shock benar. Betul. Jadi sempet emang waktu kecilnya saya nggak terlalu dekat sama mereka gitu. Ibunya kan kemana-mana sama ibunya. Ibunya bawa terus. Saya show terus sebanyaknya. Begitu lewat balita itu saya benar-benar kehilangan momentum itu gitu. Jadi makanya mungkin saya nggak move on gitu. Karena saya kan backgroundnya rockers, tahu dong. Mertua aja nggak suka sama saya kan. Dulu. Iya, iyalah. Tapi akhirnya malah lebih dekat sama ayah. Iya. Karena memang gampang kan akrab dia orangnya. Siapa sih orang tua yang suka sama anaknya menikah sama rockers ya? Pakaiannya kayak begitu, robek-robek ngomongnya. Iya, tapi itulah saya gitu. Jadi saya berusaha memperkenal diri sama orang tuanya, apa aja saya seperti itu. Tapi bahasan saya serius, saya ingin bisa layak untuk penghidupan anaknya, saya ujukin sama dia gitu. Ya kita memang komit saling butuh aja. Ya. Gitu. Dan berkeluarga itu adalah komitmen kalau buat ayah sih. Pertama saya bersyukur ya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan anak dan istri terbaik udah buat saya. Maksudnya hidup ini enggak ideal ya. Tapi Allah udah berikan yang terbaik lah buat saya. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang rocker bersahaja era 80-an yang namanya sudah melegendaris di tanah air. Jauh dari kesan urak-urakan, kehidupan rumah tangganya tidak pernah diterpa isu miring. Dikenal punya jalan hidup yang mulus, tidak banyak yang tahu jika ayah dari dua anak ini telah berulang kali merasakan pahitnya roda kehidupan. Jatuh bangun sebagai musisi hingga membangun kembali bisnis yang sempat surut saat krisis moneter dan pandemi. Semangat juang yang tidak pernah padam dalam menjalani ujian kehidupan membuatnya menjadi panutan bagi sang putri sulung. Dan inilah mereka, Ikang Fauzi dan Bella Fauzi. Halo, selamat datang. Halo, terima kasih. Kayaknya ketemu lagi kita. Ya ampun. Tantenya sudah pernah di sini. Benar. Sekarang kembaran di sini. Sekarang kembarannya ada di sini. Benar. Aduh, Om Ikang apa kabar? Salam hormat. Apa kabar itu Petrushkanya? Oh iya. Saudaranya. Nama saya berkesannya Rusia sekali ya. Kan emang iya kan? Iya benar-benar. Duinov. Betul. Padahal artinya sangat Jawa banget. Jawa banget. Keren. Yang menarik sampai kami menghadirkan Om Ikang Fauzi dan juga Bella di sini karena memang ikatan antara bapak dan anak ini, antara Om Ikang dan Bella itu sudah kayak apa ya? Kalau kata orang kayak amplop sama perangko itu udah kalah. Oh, Masya Allah. Bisa saling mengisi dan tadi udah kita lihat kan pembukaannya ada aja tuh kejailan-kejailannya. Emang sehari-harinya emang kayak begitu ya, suka jail ya berdua. Iya benar, ayah nggak bisa diem soalnya. Ya ada aja yang dikomentarin gitu. Kalau anak-anaknya lewat tuh kayak ada panggilan khususnya sendiri-sendiri gitu. Kayak sebenarnya sih kayak suka digodain kayak adekku aja kan, aku sama Cici kan beda setahun kan. Kita aja nih udah segede ini pun kayak kalau misalnya lewat tuh ayah tiba-tiba suka bilang "Mbak" gitu. "Ciluk, Mbak" gitu. Astaga, ya, jadi kayak di pikiran ayah tuh kita masih kecil aja gitu. Nggak move on. Gitu. Selama masih belum dibawa oleh pria lain dari rumah, oh pasti rasanya masih selalu deh. Iya. Iya kayaknya sih gitu ya. Kalau dibawa sama pria lain, ya saya juga apa? Ntar suaminya digituin. Iya. Ya kalau mau nggak apa-apa. Mbak gitu. Paling dia kabur. Bagaimana ceritanya Om Ikang bisa terjun ke dunia musik? Itu tahun berapa awalnya dan kalau nggak salah ada keturunan juga kan? Papanya Om Ikang juga musisi kan? Oh iya. Iya ya? Ya, dia musisi. Wah. Dia musisi Hawaiian. Zamannya Pak Hugang, juniornya Pak Hugang tapi dia jauh ya. Tapi dia dulu musisi, dia pencipta lagu, penyanyi Hawaiian. Suaranya enak sekali, halus. Nah kayak saya kasar begini suaranya, dia halus. Dia suaranya enak banget.
Dan dari situ saya rasa saya dapat darahnya bab ayah saya. Tapi begitu dia jadi pegawai negeri, dia sekolah kan waktu itu ADLN ya, Akademi Dinas Luar Negeri ya waktu itu ya. Begitu jadi pegawai negeri, dia tidak bermusik lagi. Jadi musik dia pakai untuk ngelobi atau untuk mengentertain tamu-tamunya dari luar negeri. Itu nilai tambahnya ayah saya gitu, yang jadi kebanggaan saya. Sampai suatu saat dia jadi duta besar, dibilang the singing ambassador. Itu aku sangat bangga banget sama dia gitu. Wow. Pada saat melihat ayahanda tercinta sudah menunjukkan satu prestasi yang luar biasa dan menunjukkan satu bentuk komitmen dalam kehidupan. Walaupun jiwanya diawali menjadi musisi, tapi sudah memperoleh satu profesi sebagai pegawai negeri sipil, komit menjadi seorang diplomat ya harus komit ya, meninggalkan profesi yang mungkin lebih menyenangkan ya sebenarnya. Betul. Nah, yang lalu bisa membuat Om Ikang terjun juga menjadi musisi, bagaimana ceritanya? Awalnya apa dulu sih Om? Ya awalnya karena ada turunan ya, kita semua anak-anaknya bisa bermusik. Kita bikin band di rumah. Kakak saya, oh ini sama anaknya beda lagi ya sama saya. Itu sama kakak-kakak saya sama adik saya kan waktu itu. Kita semuanya di lesin musik, kakak saya main gitar, aku main drum, satu lagi main piano, main keyboard ya. Dan kita suka bermusik di rumah gitu. Apalagi waktu di Belgia, di Jepang kita udah mulai besar ya. Dan ayah saya sangat mendukung, dia beliin alat-alatnya. Saya inget banget gitu. Jadi emang karena dia musisi ya, jadi dia tahu persis ya. Cuman ya di dalam perjalanan memang ayah saya tuh orangnya idealis. Jadi nggak ada cerita cawe-cawe begitu. Once dia bilang ayah udah jadi pegawai negeri, hidup ayah sepenuhnya buat mengabdi kepada negara. Jadi itu. Dia model tuh yang sangat strict terhadap fasilitas apa yang diberikan oleh negara. Kayak mobil kantor tuh kita nggak boleh sama sekali naik. Iya, itu ayah saya. Jadi kita naik bus anak-anaknya gitu loh. Jadi fasilitas tuh benar-benar ini fasilitas, ini uang negara loh. Ini jadi kalian nggak ada urusan gitu loh, kalian ini anaknya ayah. Jadi kamu kalau emang belum bisa beli ini ya naik bus aja gitu loh. Jadi dengan pendidikan seperti itu ya jadilah aku seperti sekarang ini yang penuh dengan tantangan ya. Saya ngerasa senang dengan pendidikan dan tahu mana yang benar, mana yang boleh, mana enggak gitu loh. Nggak jadi orang yang oportunis, yang katakanlah punya value lah dalam hidup kita karena orang tuanya seperti itu gitu loh. Saya jadi orang yang seperti itu gitu loh. Yang benar-benar aku masuk di bisnis real estate property pun nggak ada turunan sebagai pebisnis dari orang tua sama sekali, pure sendiri gitu, dengan segala jatuh bangunnya gitu ya, dan segala upaya untuk melayakkan diri, pengetahuannya, ilmunya untuk bisa masuk ke dalam bisnis itu gitu, sampai sekarang gitu loh. Jadi ayah ya jadi orang tua seperti itu. Nah ibu juga luar biasa. Saya ini boleh dibilang anak ibu. Jadi dia yang selalu membesarkan hati anak-anaknya gitu loh. Saya anak yang paling nakal. Hanya, iya nakal sangat hiperaktif. Sampai kalau di rumah tuh kalau ada tamu saya dikurung gitu. Maluin. Daripada berisiko udah deh. Kalau dilepas anak orang suka dipukul-pukulin gitu. Saya emang hiperaktif gitu. Hiperaktif. Dan yang ngerti itu cuma ibu saya. Jadi dia makanya saya dispesialin sama dia karena saya agak beda gitu, agak hiperaktif. Dan dia tahu anaknya ini bukan katakanlah punya kelainan, enggak. Ini anaknya hanya hiperaktif aja. Udah gitu saya kalau jalan-jalan saya pakai tukang beca aja udah kayak bos gitu. Saya mau kesini nggak pakai bayar. Nanti tinggal tukang beca bilang, "Pak, Ibu, itu anaknya tuh tadi saya anterin ke sini gitu." Ikang gitu. Kaget banget saya waktu itu, jadi saya seperti itulah waktu kecil saya gitu. Tapi untung saya dapat kasih sayang ya yang mumpuni gitu, nggak ngeliat saya aneh, diarahin saya emosi saya gitu ke tempat. Makanya saya suka musiknya rock. Iya, kecilnya ya ribut terus gitu, makanya
Sekarang zen ya, udah zen. Udah akhirnya. Anaknya perempuan semua sekarang. Jadi ya itu yang membuat saya jadi netral lagi gitu. Jadi mengerti hidup ini untuk apa. Ya gak ada yang istimewa sih seperti itu. Tapi ya aku ngerasa punya orang tua yang tepat aja. Pada saat saya harus memilih. Waktu itu kan masuk UI karena ibu saya bilang, kamu boleh gagah-gagahan kan. Orang Sunda kan, orang Banten. Ibu bangga kamu jadi rocker katanya. Ibu bangga kamu bisa main kali. Tapi masuk UI ya, gitu aja. Masuk UI ya, dan gak ada universitas lain tuh gak ada. Dia gak punya referensi apa-apa. Dari luar negeri cuma UI. Karena om saya tuh dosen UI di situ. UI aja. Kita semua masuk UI, Mbak. Dari kakak saya sampai adik saya. Yang pertama di luar negeri kan sekolahnya. Mau gak mau kita kerja keras. Saya sekolah situ untuk ibu saya, terus terang aja. Supaya saya bisa main musik. Tadi saya pikir, begitu masuk UI ya udahlah. Aku udah memenuhi janji aku. Ya aku tinggal ngurus karir saya ke depan. Tapi ya begitu masuk UI jadi artis tetap ya lumayan lah menghasilkan karya yang cukup banyak yang kita bisa lihat. Tapi aku pengen S2 juga gitu ternyata. Jadi emang buat saya tuh sekolah tuh penting, nilai tambah ya. Karena biar gimana kita bisa mengerjakan apapun dasarnya harus dengan ilmu. Ilmu tuh penting gitu. Bella, ini kedua orang tuanya itu terkenal kan, baik dari Marissa Haque, Ikang Fauzi. Kita tahu dua-duanya sangat mengutamakan dan menganggap pendidikan itu penting dan wajib. Gimana rasanya jadi anak dari orang tua yang standarnya udah tinggi seperti itu? Iya. Iya benar-benar. Kalau dipikirin banget sih stres ya. Makanya jangan dipikirin banget. Oh, jangan dipikirin justru jalanin caranya aja gitu. Tapi aku setuju sama kaknya dan ayah gitu. Bahwasannya ya segala sesuatu, even pekerjaan yang kita kerjakan saat ini juga butuh landasan ilmunya gitu. Makanya kenapa sekolah itu menjadi fondasi kita, supaya dari situ tuh kita ketika mau berkarir nanti paling nggak kita udah ada bekal gitu kan. Dan itu aku setuju banget gitu. Dan termasuk sama kok juga aku juga menganggap bahwa pendidikan itu ya penting gitu. Iya, nggak bisa meleset. Ini orang tuanya dua-duanya strike banget nih. Iya, benar. Ini ya, Anya, fighting spiritnya luar biasa dia. Dia kelihatannya kayak mungkin dimanja sama ayahnya, enggak. Dia deket tapi dimanja enggak. Dia ini ya, kan kamu D3 ya? Iya dari D3. Masuk UI itu bukan dari S1 bukan D3 dia. Iya. Dia mah Inggris ya. Bahasa Inggris. Udah gitu S1-nya dia masuk FISIP, Humas. S2-nya FISIP juga. Iya, Markom. Sampai teman-teman saya yang uji gitu ya, udah bilang ini anak hebat katanya. Saya punya kebanggaan juga. Ternyata walaupun kelihatannya kan mungkin ada yang bilang wah ini deketnya bapaknya dimanja. Enggak, bisa bentur-benturin terus dia sama. Terus dia pernah kerja di TV kan 2 kali ya. Aku kenal sama mbaknya. Betul. Tahu kan kerja di TV kayak apa? Bangun jam 5 pagi naik kereta dia pulang balik. Iya pernah. Jadi anak-anak saya, Bella lagi di mana? Waktu itu saya telepon terus buat dia. Ini lagi minum kopi ya gitu sama temen-temen. Lagi nunggu doorstop ya Pak. Iya dulu. Pejabat-pejabat gitu ya. Kopi wah di mana? Di ini Starbucks ya? Bukan. Starling katanya gitu. Dia nongkrong di pinggir jalan. Sepedaan. Bella ini. Tahu kan ya keliling. Sasetan. Jalanan pergaulan apa dia tahu. Kadang-kadang kan suka siaran ya. Iya. Antah berantah gitu kamu Kak. Iya menyesuaikan betul. diri. Betul liputan banjir ya betul. Jadi ya anak-anak saya tuh punya fighting spirit yang cukup membanggakan lah. Maksudnya ayah nggak bisa kayak kakak gitu dari D3 masuk S1 S2 ke situ gitu. Beda ya. Ayah lebih pintar. Itu fightingnya luar biasa. Kalau aku berusaha aja. Makanya jangan terlalu dipikirin, jalanin aja ntar juga dapet gitu kan. S2 di UGM. Iya. Pinter kan? Ya enggak sih. Ya udah usaha aja lah ya. Karena kalau waktu itu kan lebih karena emang perlu ya, saya di properti saya perlu ilmu strategik yang lebih. Masih sejalan sama pekerjaannya. Kita harus melayakkan diri kalau harus layak ya, kalau untuk jadi memegang sesuatu project atau program gitu kan harus membuat kita jadi pure professional gitu. Jadi aku ngerasa harus begitu, tanggung jawab ya kalau enggak ya kan. Ya aku ya lumayan waktu itu ya, cepet tapi sekolahnya.
Aduh, luar biasa ya. Dapat Kita sudah lihat ya, landasannya adalah nomor 1, selain komitmen, ya edukasi juga harus menjadi landasan. Iya. Tapi jadi membayangkan ya, Om Ikang yang backgroundnya begitu kuat. urakan gitu ya. Kan saya kan image-nya bukan image sekolahan. Ternyata memiliki landasan ilmu yang begitu dalam. Nah, sekarang jadi ingin membayangkan pada saat Om Ikang menikah dengan Tante Marisa Haque, lalu memiliki Bella, itu kan karir udah on the top banget gitu loh. Itu udah luar biasa. Apa yang dirasakan pada saat pertama kali dengan, apalagi tadi cerita saya ini di antara saudara yang udah paling aktif lah, paling urakan. Terus tiba-tiba dapat anak pertama perempuan. Masih ingat nggak momentum pas gendong pertama kali tuh? Dulu pengennya tuh Bella cowok. Iya. Kayak agak hybrid. Bercanda. Nah, dulu Ayu pengennya punya anak cowok kan. Iya benar. Saya nggak pernah terbayang punya anak perempuan. Saya sampai pernah Pengen ngomong bikin sama tim Marisa, bola soalnya. wah kalau anak laki-laki kita ajak main bola semua. Iya betul. Ya begitulah usia seperti itu ya, menikah ya. Tiba-tiba punya anak perempuan, saya shock benar. Betul. Mainnya Barbie Kak. Jadi sempet emang waktu kecilnya saya nggak terlalu dekat sama mereka gitu. Ibunya kan kemana-mana sama ibunya. Dia bawa terus. Saya show terus sebanyaknya dia. Show gitu ya. Tapi begitu lewat balita itu saya benar-benar kehilangan momentum itu gitu. Jadi makanya mungkin saya nggak move on gitu loh. Ngerasa kayak waktu, anak gue lucu banget ya, anak gue cantik banget. Jadi ya dari situ mungkin saya mulai belajar sebelum terlambat. Aku pengen jadi ayah yang benar, yang baik, yang bisa dibanggain. Karena buat saya tuh percuma saya hidup kalau anak saya nggak bangga sama saya gitu. Sebaliknya, jangan jadi orang tua yang menyusahkan anaknya. Image orang tuanya yang buat anaknya jadi susah hidupnya. Itu jangan sampai kita kejadian begitu. Kalau bisa sebaliknya. Jadi dengan itu saya tahu diri gitu loh. Karena saya kan backgroundnya rockers, tahu dong. Mertua aja nggak suka sama saya kan. Dulu. Iyalah. Tapi akhirnya malah lebih dekat sama ayah. Iya. Karena memang gampang kan akrab dia orangnya. Siapa sih orang tua yang suka sama anaknya menikah sama rockers ya? Pakaiannya kayak begitu, robek-robek ngomongnya. Ya tapi itulah saya gitu. Jadi saya berusaha memperkenal diri sama orang tuanya, apa aja saya seperti itu. Tapi bahasan saya serius, saya ingin bisa layak untuk penghidupan anaknya, saya ujukin sama dia gitu. Bahwa saya juga punya otak ya untuk bisa bertanggung jawab sebagai laki-laki, saya tunjukin sama dia gitu. Tapi ya impresi pertama pasti ya nggak ada yang suka sama penyanyi rock, ya anak band lah gitu ya. Dulu belum jadi developer soalnya. Iya. Betul. Kalau udah jadi developer mungkin beda kali. Beda profesinya yang ditampilkan ke calon mertua beda ya. Lucunya hanya orang tua tuh nggak suka sama anak band, tapi anak-anaknya pada suka biasanya. Iya memang, betul. Itu yang saya alami sih. Iya, Saya dapat penolakan terus dari orang tuanya, tapi anak-anaknya pada suka gitu. Iya betul. Jadi di Bella. Betul. Tapi Bella, umur berapa sadar atau tahu bahwa orang tua saya terkenal ya? Itu saat umur berapa? Masih ingat nggak memorinya dulu? Apalagi kan zaman dulu itu kan kalau sebelum zaman TikTok ya Kak? Kalau sekarang dengan adanya sosial media semua itu jadi dengan ya satu semua orang bisa menjadi public figure, kedua semua orang bisa merasa langsung dekat. Iya. Tapi kan zaman dulu itu kan beda sekali karena layar kita untuk menyaksikan keindahan para pekerja seni itu kan lewat layar kaca atau enggak layar perak. Betul. Layar tancap juga ya. Layar tancap juga. Lalu pas ada kesempatan untuk bisa bertemu langsung itu kan satu hal yang luar biasa. Gimana gitu ya. Nah, pada saat mungkin lagi jalan keluarga atau apa, pernah nggak Bella ngerasa, orang tua saya terutama Om Ikang terkenal banget ya ternyata ya. Iya. Pernah sih zaman kecil ya. Pas aku nalarnya, kan kalau anak kecil kalau masih kecil banget mungkin
kalau umur di bawah 5 tahun kan belum terlalu nalarnya belum terlalu jalan banget. Baru mungkin kayak pas TK mau masuk ke SD kali ya, SD gitu ya, kemudian ya SD SMP tuh dari situ ya awal-awal ya kerasa sih kadang kalau misalnya lagi jalan atau kalau misalnya orang tahu aku anak siapa gitu yang langsung beda gitu. Dulu sempat ngerasa aneh sih karena dulu kan anak kecil kan masih polos ya, kayak oh ternyata tuh emang kayak gini ya gitu. Tapi ya untungnya seiring dengan aku ya kan bertumbuh terus kan, jadi ya setelah sekolah aku juga bekerja dan aku banyak sekali ketemu sama orang yang backgroundnya macem-macem, yang mungkin juga ya mereka juga punya background yang mungkin lebih wah dari aku. Jadi ternyata emang hidup tuh sedinamis itu. Jadi lama-lama kayak aku ngeliatnya gitu, kayak misalnya sekarang aku kayak ketemu sama Kak Anya gitu kan. Mungkin untuk beberapa orang kayak wah Anya Dwinov apa, tapi sebenarnya kan kita orang juga ya Kak. Jadi aku sekarang mikirnya kayak ya udah kita tuh human aja gitu. Jadi punya kelebihan ya, tapi ya pasti ada kekurangannya juga. Jadi maksudnya jangan terlalu ya akhirnya di umur segini tuh aku jadi nggak terlalu berlebihan menilai segala sesuatu sih. Tapi emang dulu waktu masih kecil ya sempet sih ya agak-agak kayak kaget gitu, kayak oh gini ya sampai dianggap kayak dulu kan kalau orang ngefans kan jadi kayak sampai kayak dewa gitu ya. Padahal Ahmad Dhani bukan ya kan. Duh di era itu mah Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Iya padahal kan orang juga gitu. Iya, cuman kadang orang ngefans ya gitulah, kita kan juga pernah ngefans sama orang yang kayak berlebihan banget gitu. Dia sempet sebel dia. Pada saat akhirnya Bella memutuskan juga terjun ke dunia entertainment. Iya. Mau karirnya dari jalur manapun kan sama dunia entertainment. Bagaimana respon dari ayah dan juga ibu? Ibu ya, oke. Sejauh ini sih ayah ibu terus mendorong aku jadi orang yang lebih baik ya. Yang penting pesan mereka tuh jangan cepet puas ya gitu. Apalagi sekarang dengan tantangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, persaingan juga makin semakin wadidaw gitu. Jadi kita memang dituntut untuk terus mengembangkan diri dan mengembangkan set skill kita gitu. Itu sih yang selalu ayah ibu ingetin terus sama kita ya. Jadi jangan pernah merasa cepat puas, jangan pernah merasa nyaman, karena ketika kita merasa nyaman disitulah sebenarnya kita berhenti belajar dan berproses gitu. Sama membuka ini sih peluang untuk berkolaborasi, jadi kita memang harus supel Kak. Gitu, iya kan? Tapi satu keluarga semuanya supel, ramah. Gitu ya. Semoga aja gak nyesel ngomong itu ya. Belum tahu dia. Dia tadi ngomong Mandarin, jago banget Mbak. Oh iya. Saya tuh bisa bahasa, kan pernah tinggal di Jepang kan. Iya benar. Iya kan? Bisa baca. Nihongo dekimasu. Cha. Betul, jadi bisa bahasa huruf kanji bisa dia. Masih bisa? Ya katakana, hiragana ya. Kalau kanji sedikit-sedikit. Karena orang Jepang pun nggak semua bisa kanji. SMP-nya Jepang ya. Ya. Wow. Gitu. Jadi kalau ke restoran Jepang, ya kalau restoran Jepang rata-rata kan irasemase gitu kan. Katakana, hiragana. Tapi, nah ini menarik. Apakah Bella dari dulu memang sudah niat masuk ke dunia entertainment mengikuti langkah dari ayah dan ibu, atau kabarnya yang saya baca, mau saya koreksi apa tidak di sini boleh? Niatnya malah pengen jadi pramugari ya? Dulu ya. Cuman aku pernah mengalami turbulens yang hebat sekali di pesawat. Aku trauma Kak. Serius. Segitu aja. Iya beneran. Jadi dulu tuh aku waktu masih kecil emang kalau ngeliat pramugari kan kayak model, terus like always traveling, flying high gitu kan, kayak sophisticated banget gitu. Nah pernah tuh satu waktu sama keluarga, dulu kan masih ada almarhum opah juga kalau nggak salah ikut. Aku lupa tuh dari mana ke mana, pokoknya waktu itu malam Mbak. Terus waktu itu kayak mereka mengalami goncangan turbulens yang wow luar biasa sekali gitu kan. Terus udah kayak gitu aku karena anak kecil kan takut yang namanya digoncang-goncang, kok ini gak enak banget. Terus kok gak nyampe-nyampe, karena harusnya itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam udah harusnya sih kita udah landing. Tapi kok ini gak landing 3 jam gitu. Terus aku tanya sama pramugarinya, Mbak ini kenapa pesawatnya kita masih bisa landing, kapan landingnya gitu. Intinya aku cuma nanya ini kenapa, terus kapan kita bisa nyampe gitu. Terus pramugarinya tuh jawab, ya deh kita banyak doa aja ya, semoga aja kita masih bisa landing. Gitu. Landing sih, alhamdulillah kalau nggak landing kan kita nggak ada di sini ya kan. Tapi landingnya juga nggak enak banget Kak, kayak gelap gitu tiba-tiba kayak nabrak gitu pesawatnya. Itu sebenarnya landing, cuma landingnya kayak
Kasar. rough landing banget gitu. Kenapa nih? Oh, udah nyampe baru kelihatan lampu-lampu gitu. Kayak itu, tapi itu terjadi ketika aku masih kecil gitu. Nah, jadi cita-cita masih kecil sampai pupus harapanku gara-gara itu. Jadi sampai sekarang kalau misalnya naik pesawat tuh aku religius banget, kayak semua surat aku baca gitu, kayak bismillah ya Allah, semoga pesawat nggak kenapa-napa ya Allah gitu. Aku tuh segitunya sih, dibuka deh di sini nggak apa-apa ya. Gitu. Akhirnya jadi aku berubah langsung jadi pengen jadi pramugari, kayak aku pramugari nggak sanggup ya, aku jadi penumpang aja. Jadi aku tuh ini cita-cita banget pengen jadi VJ. Video joki. Iya. Nggak tahu deh boleh disebut nggak ininya? Iya, VJ MTV pastinya. Iya, VJ kan? Iya, MTV. Karena aku tuh ngefans banget sama Teteh Sarah Sechan kan. Kayak she's one of the legend, dia dan geng-gengnya itulah gitu. Ya Nadia Hutagalung segala macam, kayak kok circle mereka asik banget ya gitu, kayak bisa ngobrol sama musisi-musisi luar negeri gitu. Dan aku mungkin karena gede ya suka ngeliat Ayah dan Ciki kan juga ngeband gitu. Jadi tuh aku memang senang musik dan kagum sama orang-orang yang berada di circle itu gitu. Jadi ya dulu cita-citanya sebenarnya pengen jadi itu VJ MTV, tapi berakhir jadi itu pembaca berita, dan kalau liputan banjir instead of liputan konser Kak. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, aku tetap bisa bertemu dengan banyak orang, bisa kenal banyak orang gitu kan, ya pergaulan nambah, dan sesekali masih suka liputan musik juga sih gitu, cuman ya lebih sering liputan demo gitu sih. Nggak apa-apa, bersyukur aja. Iya, gitu. Sebelum bertanya ke Bella kenapa mau, saya cuma pengen tahu dulu deh, Om Ikang bisa dikatakan sepanjang hidupnya itu hidup di bawah sorotan lampu, tidak hanya panggung tapi mata orang. Iya. Karena memang karirnya di dunia entertainment. Terus tiba-tiba melihat anaknya Bella, masih di depan sorotan kamera, tapi sebagai reporter yang terkadang ya beda lah treatmentnya, beda lah perilakunya. Kalau artis kan dibukakan jalan lah, red carpet, kasih fasilitas full. Persaingannya juga gila sih. Ya kan? Kalau reporter kan ibarat kata benar-benar harus membawa dirinya sendiri, berdesak-desakan dengan semua orang, dan tidak bisa memilih pingin meliput apa ya, pasrah apa kata atasannya, nurut. Gimana rasanya Om? Biasanya kita jalan dibukakan, tiba-tiba anaknya malah, Dok, hidupmu kok kayak keras banget gitu. Betul. Iya sih. Pertama sih saya selalu melihat bahwa zaman itu berubah. Kedua, opportunity orang bisa maju tuh dari berbagai cara dan awalnya seperti apa gitu. Itu aku pikiran terbuka aku seperti itu. Seperti waktu itu ayah saya juga memberikan pilihan kepada saya. Jadi kan dulu saya pengen jadi seperti ayah saya. Begitu di UI, masuk UI, saya pengen jadi diplomat. Pegawai negeri, luar negeri. Ya, kayak ayah saya lah gitu lah. Kan dari situ bisa tuh hubungan internasional. Waktu kita waktu itu masih ada istilah di tingkat 2 baru ada penjurusan. Ayah saya memberikan waktu khusus. Dia hadir dari Malaysia waktu itu, saya tahu. Dia cuma 1 hari tidur sama saya, ngomong soal penjurusan itu. Dia tanya, kamu mau ambil apa katanya. Saya bilang kan, wah udah masuk UI dong, saya pengen jadi kayak ayah. Begitu dia tanya lagi, apa yang kamu kerjain sekarang? Saya nyanyi ayah, begini. Berapa penghasilan kamu di situ? Sekian, saya bilang kalau sekali nyanyi. Wah itu bisa gaji sebulan ya. Kayak gitu kalau buat pegawai negeri. Saya langsung mulai galau nih saya. Ya maksudnya apa begitu ya? Ya itu maksudnya sebelum kamu masuk kamu harus tahu persis gitu loh. Kamu begitu jadi pegawai negeri, kamu mengabdi benar-benar, kamu bisa mau beli cawe-cawe, melayani bangsa ini jadi abdi negara. Dan penghasilan kamu cuma segitu. Bisa nggak kamu? Saya pilih saya sekali nyanyi cuma 2 jam gitu dapat segitu kan, buat saya wah ini nggak visible nih.
bilang, gimana ya? Oke, kalau kamu gampang, ada jurusan apa lagi di situ katanya? Ada bisnis administrasi. Ya udah kamu itu aja. Supaya kamu bisa menjalankan aktivitas dan profesi kamu sekarang dan kamu tidak merugikan orang lain. Dan kamu punya konsistensi, idealisme dalam arti kata ya. Maksudnya hidup ini kita kalau mau maju ya harus bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain tapi jangan merugikan. Kalau seandainya kita jadi pegawai negeri tapi kita masih nyanyi-nyanyi juga gitu kan, itu merugikan negara kan, karena negara memberikan ini sama kita sementara kita nggak sepenuhnya bekerja di situ. Akhirnya saya masuk ke itu bisnis administrasi. Sampailah saya akhirnya dapat gairah saya tuh di manajemen gitu, sama marketing gitu ya. Ambil saya S2 strategic management di. Jadi itu ayah saya tuh yang memberikan pola, dan arti kata dia pada saat itu orang tua yang selalu kalau saya mikir ketemu orang tua bilang kamu kerja di mana ya, dan pengen anaknya jadi pegawai negeri gitu kan. Ini enggak, dia berani anaknya untuk jadi seniman aja gitu. Asal itu jadi, nah aku terapin juga ke dia. Aku membuka diri. Sepertinya adiknya waktu itu menjadi animator. Baru kan waktu profesi itu kan. Waduh gimana. Kan orang tua selalu bicara yang saya dengar mau jadi apa, berapa gajinya. Iya masa bisa hidup loh kamu dengan cara begitu kan. Tapi saya berusaha membuka diri. Ini ada opportunity, ada pekerjaan baru yang saya juga belum begitu paham. Tapi mungkin anak saya lebih paham terhadap masa depan mereka ke depan gitu lah. Iya kan? Kayak anak sekarang di rumah aja tapi bisa punya penghasilan. Iya kan? Jadi konten kreator aja sekarang bisa ya. Itu kan kita nggak bisa sebagai orang beda tua. Zaman. Iya, sok-sokan beda zaman. Jadi kita harus membuka diri. Nah, dan itulah yang saya lakukan sama anak-anak saya gitu. Dan ya mereka ya akhirnya biar bagaimana kan ya mereka sendiri juga yang punya keinginan untuk bisa terus berbenah diri dan lebih maju lagi dan lebih besar lagi gitu. Makanya saya beri tantangan mereka jangan cepat puas. Gitu. Jangan cepat puas. Selalu ada di depan dan lebih baik. Kalau kamu bisa lebih baik, kamu bisa memberikan kehidupan orang menjadi lebih baik. Dan saya selalu berada di bisnis yang aimnya, targetnya adalah bagaimana saya bisa membuat kehidupan orang menjadi lebih baik. Dan sebagai saya bilang saya entrepreneur ya. Saya entrepreneur tapi backgroundnya art. Itu mempunyai opportunity yang luas sekali untuk melakukan itu gitu loh. Makanya saya produk yang saya pilih itu adalah perumahan. Karena biar gimana itu produk premier, orang punya rumah tuh bisa berubah hidup dia bisa civilize, dia bisa punya kebanggaan, dia bisa punya target yang jelas dalam kehidupan, dia bisa merubah kehidupan menjadi lebih baik. Itu mulai dari rumah, Baiti Janati. Makanya saya bisnis itu. Dan saya selalu memberikan nilai tambah. Pada saya pertama kali mendapat kesempatan bikin perumahan rakyat, itu yang pertama kali saya lakukan adalah saya naikin speknya hanya. Yang biasanya speknya orang pakai KW yang KW2 itu saya pakai spek yang prime gitu. Jadi saya pengen rakyat menikmati perumahan yang terbaik. Jadi bukan hanya orang yang punya aja yang berhak bermimpi punya rumah yang layak, tapi rakyat yang punya keterbatasan yang katakanlah dibantu dengan subsidi, tapi dia juga berhak dia untuk punya rumah yang baik gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi lantainya saya bikin pakai yang kualitasnya rumah-rumah menengah lah gitu. Ini menarik adalah gini, dari dulu kalau saya pribadi melihat Om Ikang dan Tante Marissa Haque, glamor tapi humble. Jadi saya agak bingung itu perpaduannya itu gimana ya? Kehangatan, ya karena apalagi di eranya aku kan masih ngerasain gitu loh, Ikang Fauzi dan Marissa Haque kayak the big star sebelum apapun zaman sekarang tuh ngelihat, tapi kehangatannya saat bertemu dengan orang, cara menyapanya, sampai kadang-kadang ngerasa ini kok
artis tapi humble banget. Kayak bukan artis ya. Iya, nggak bisa. Auranya tetap aura artis. Itu nggak bisa digeserkan. Tapi bagaimana di saat banyak artis-artis lain, apalagi di angkatannya Om Ikang itu kan, ya, itu dunia entertainment tuh bener-bener dewa semuanya gitu. Tapi masih bisa memiliki karakter yang sangat down to earth. Yang bisa loh, Om Ikang itu bisa dari dulu menyapa orang terlebih dahulu. Padahal yang bintang tuh Om Ikang. Tapi Om Ikang yang bisa menyapa orang terlebih dahulu. Jadi saat orang lagi terbengong gitu ngeliat, Ikang Fauzi, bisa dia hai. Iya. Jadi kaget gitu. Iya. How? Gimana sih Om Ikang? Gimana tuh ya? Ya pertama mungkin ya saya sampai hari ini tuh ya profesi saya tuh emang sebagai artis. Itu profesi. Dan kita harus menjaga itu seprofesional mungkin. Tapi kehidupan ya orang biasa. Jadi ya kalau kita misalnya naik bis ya biasa aja gitu. Ya kalau emang harus naik bis ya naik bis aja. Atau makan di mana, di emperan atau bagaimana bergaul sama preman apa. Ya biasa aja gitu lah. Karena emang ya kita profesinya, profesionalisme. Begitu kita ada di panggung ya oke, saya artis. Tapi di luar panggung ya aku orang biasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu saya pernah jadi orang biasa. Waktu itu saya sangat mengagumkan Ahmad Albar. Ya, wah dia tuh icon rock yang paling luar biasa. Saya termasuk penggemarnya. Suatu saat lagu saya tuh dinyanyikan oleh dia, menang juara 3 Lomba Cipta Lagu Remaja, Cahaya Kencana. Ini tahun berapa? Biar dapat tahun gambaran. 79. Tahun 79. Okay. Itu saya SMA, belum Ya. lahir, kakak belum direncanain. Belum tahu anak saya itu India, belum tahu. Nah, tiba-tiba India gitu kan. Kaget. Tapi bersyukur. Iya. Kembali kepada jadi saat itu tuh saya sangat berencana sekali untuk ketemu idola saya bersiap diri lah, melayakan diri gitu ya. Jam jas kakak saya, habis sholat subuh saya langsung pergi ke studio, bawa ini note, udah gitu berbagai ini yang supaya bisa desain sama dia kan ya. Itu saya udah bayangin pertemuan antara penggemar dengan idolanya itu kan. Dan saya tidak berharap terlalu besar dong karena saya pencipta lagu kan. Harapan saya masuk akal kalau seandainya dia tanya dulu sama saya dong, ini lagunya tentang apa, ya kan? Bagaimana nyanyiinnya begitu. Itu harapan saya seperti itu. Ngobrol. Sampai di sana, saya tungguin datangnya jam 10. Itu waktu itu lagi top banget ya. Dan Ahmad Albar itu orangnya baik banget. Sangat baik, sangat ramah. Cuman I'm nobody. Begitu dia banyak kerumunan orang kan. Saya salah satunya di situ. Saya berharap pengen ditegur, pengen ngomong sama dia. Ya saya belum siapa-siapa. Ya kan? Lewat aja begitu. Oke saya tungguin. 1 jam dia keluar habis nyanyi lagu itu. Dia keluar punya acara lagi dong. Dia lewat begitu aja. Mungkin gak dikasih tahu juga panitia. Karena ya mungkin gak penting juga saya gitu kan ya. Dari situ saya ngerasa wah. Kan ini ngerasanya kalau gitu manjanya tuh wah ini ya sakit hati atau gimana. Tapi aku pikir orang bisa berpikir kayak begitu. Tapi ya tolong dong kalau kita dari sisi dia gak tahu siapa kita. Begitu banyak orang kerumunan ya, kita punya harapan yang berlebih. Dari situlah saya pengen, begitu saya jadi artis tuh saya so akrab gitu loh. Aku ngelihat satu-satunya orang pernah kenal gak? Kalau ada bilang, weh gitu, saya lihat dulu siapa ini orang, ngomongnya apa gitu. Aku ladenin. Kayaknya jadi kayak so akrab gitu loh. Jadi akhirnya dia pikir kok ini kok artis begini gitu ya. Tapi itu karena pengalaman saya. Aku pernah seperti itu. Dan ternyata memang kalau kita nobody ya begitu. Inilah dunia gitu kan. Tapi gimana mungkin kalau kita bisa semua nobody itu kita berikan perhatian lebih baik atau spesial. Itu aja kan. Kan orang kan akan lebih senang pastinya gitu kan. Itu aja sih. Luar Tapi biasa. aku pernah ngerasain kayak begitu. Luar biasa. Satu kejadian dalam hidup tapi bisa memberikan Inspirasi buat saya sendiri. inspirasi buat Om Ikang tapi menjadi satu hal yang mengagumkan buat kami nih melihat Om Ikang itu bahkan
ingat banget deh awal-awal tuh dulu pertama kali saya dapat kerjaan terus mau wawancari Om Ikang Fauzi, saya tuh gemeter mau ke rumahnya lagi kan. Aduh ini gimana Ikang Fauzi gitu. Dan sampai di rumahnya ya pemirsa, tahu apa yang terjadi? Om Ikang nyamperin kita. Terus bilang gitu, "Hai Ikang, iya tahu." Udah kayak gak salah nih, terus kita yang gemeter. Waktu itu saya bersama dengan sahabat saya almarhum Hilbram. Hilbram, ya Allah itu baik banget tuh Mas Hilbram. Itu cerita yang tidak pernah terlupakan dan kesan dan rasa yang tidak pernah terlupakan. Melihat sosok pria rocker Indonesia yang sedemikian ramah, humble, tapi karismanya begitu tinggi. Jangan-jangan itu saya kan, orang luar yang ngerasain hanya ketemu beberapa kali aja rasanya seperti itu. Kalau Bella bagaimana sebagai anaknya melihat sosok ayah yang kita aja nih orang luar tuh ngeliatnya, Om Ikang tidak hanya sebagai rocker di atas panggung, tapi kemampuan memanage keluarga. Apalagi ditambah tadi sekarang udah tahu ceritanya tentang bagaimana terhadap kehidupan, pandangannya terhadap orang, treatmentnya semuanya. Kalau orang bilang katanya ayah itu adalah cinta pertama anak perempuan. Berarti nanti Bella kalau nyari suami akan berat dong. Standarnya udah tinggi nih. Gitu ya Kak ya. Wadaw. Iya. Tapi emang ayah tuh kayak sahabat sih. Sahabat buat anak-anaknya gitu ya Kak ya. Dan kalau tadi Kak Anya bilang apa ayah itu cinta pertama anak perempuannya, itu bener banget sih. Bener banget, apalagi kayak aku tuh emang dari kecil gitu sampai aku remaja sampai aku dewasa tuh aku ngerasa emang ya ayah tuh berusaha untuk deket sama anak-anaknya dan anak-anaknya juga cukup nyaman gitu ya, meskipun mungkin ada beberapa kalau masalah perempuan yang ayah tidak mengalami gitu yang tidak bisa kita share apa secara detail, tapi as a friend tuh ayah selalu berusaha untuk hadir dan mensupport apapun yang sedang anak-anaknya alami gitu. Menurut aku kehadiran ayah tuh luar biasa banget sih dia tuh. Kalau Allah banget. Kan terkadang ini susah komunikasi sama orang tua. Sering kan kayak gitu ya pemirsa ya. Kalau sama ayah gimana? Sama ayah alhamdulillah so far so good ya dengan segala keajaiban dia gitu. Kayak tadi waktu aku lagi nunggu syuting nih sama Kak Anya yang dia tiba-tiba baca huruf kanji Cina gitu. Kan ada kan yang tulisan-tulisan di situ tuh gitu. Kok nih orang tiba-tiba ngomong sendiri gitu. Tapi dia emang kayak gitu tuh untuk menghibur. Jadi dia tuh suka ngelucu untuk menghibur diri dia dengan harapan orang lain juga terhibur gitu. Walaupun garing ya. Garing ya apa sih garing orang tua. Cuman dia tuh sehari-hari tuh gitu Kak. Terus kayak kalau misalnya aku lagi lewat gitu misalnya di rumah kayak mau siap-siap pergi atau ya lewat aja gitu kan. Kan biasa gitu orang lewat depan rumah. Tiba-tiba ayah tuh suka nyeletuk gitu. Itu belum gitu. Nggak no meaning aja tapi kayak pokoknya yang penting bunyi aja ayah gitu. Oh manggil ayah apa? Paping. Tuh, paping. Iya. Penguin. Penguin. Jadi dia pernah lihat penguin gitu, dia inget bapaknya. Iya. So sweet ya. Karena deket. Iya, karena terlalu dekat. Bella tuh waktu kecil mukanya lucu banget. Matanya gede kayak dakocan. Makasih. Iya. Yang hitam itu kan. Iya. Matanya belok gitu. Ya gitulah kita garing sih bercandaannya, cuman buat aku tuh bisa ngobrol sama ya hal-hal yang nggak penting aja tuh it gives me happiness gitu. Karena kadang yang menurut orang lain apa sih keluarga kalian tuh aneh banget, tapi anehnya bercandaan kita itu tuh buat aku tuh kebahagiaan gitu Kak. Meskipun emang kadang ayah bercandanya offside banget gitu. Tapi penting ya. Ya cuman buat anak-anaknya tuh kayak ya inilah bapakku gitu dengan segala keunikan dia suka bingung gitu. Kalau ada orang tua yang nggak punya waktu buat anaknya, saya bingung. Ngapain aja loh gitu ya. Ngapain aja kita gitu. Mungkin sibuk. Mungkin sibuk. Iya waktu 24 jam bisa sibuk gimana. Iya. Nggak ada orang yang kerja 24 jam ya. Iya. Apa yang ingin di-sharing dari pandangan Om Ikang? Itu kebutuhan sih Anya. Aku butuh dapat respon dari anak-anak saya gitu. Saya butuh gitu. Jadi kadang-kadang mereka yang bosen gitu. Bapaknya kebanyakan ngomong, kebanyakan nanya. Apa-apa ditanya, nggak penting. Jawabannya juga
kadang-kadang mereka jawab, aku juga nggak dengerin gitu loh. Yang penting interaksi. Iya, maksudnya ya itulah gitu. Nggak lebih kurangnya sebenarnya nggak spesial kita. Nggak, cuman saya butuh apa ya, perhatian dari anak. Iya. Itu mungkin bedanya saya di situ sama orang. Aku rasa banyak juga yang seperti saya. Rata-rata kalau saya tanya sama teman-teman saya tuh bapak, apalagi anak perempuan ya, kayaknya ya itulah emang. Dua-duanya anak perempuan saya. Adiknya paling capek kalau saya tanyain ngobrol gitu. Kalau Ciki ada lagi, kalau Ciki lagi lewat di rumah gitu, Ciki Briki. Gitu. Sebel kan dia. Sebel. Ciki Briki. Ya. Tapi Om Ikang, kalau nanti tiba masanya, ada laki-laki datang, ingin membawa Bella untuk berumah tangga. Berarti kan nanti nggak ada lagi yang bisa digodain di saya rumah tunggu, kan ada cucu nanti. Nanti suaminya yang digodain. Saya justru kalau ada suaminya pasti saya so akrab sama suami. Bener. Jangan-jangan suaminya ini kayak asal benar ya. Gue ngefans banget sama papa kamu Bella. Jangan-jangan dia malah lebih ini sama ayah ya. Dulu kan ada yang datang gitu cari kakak. Saya lagi berenang. Dia saking sukanya karena nggak punya anak laki kan. So akrab gitu saya. Besok kan nggak datang lagi. Iya nggak tahu, mungkin dia pikir ini bapaknya kenapa begini. Dia nggak tahu lah dalam pikirannya, dia mungkin ditakut atau bagaimana. Saking so akrabnya begitu. Ya, tapi teman-teman aku banyak yang senang kok sama Iya. Banyak yang senang. Iya. Sampai nggak garing ya, yang aneh ya. Bercandaan yang udah Iya garing bener. Garing banget itu. Sampai sekarang masih aja lo ya kalau ketemu orang kayak Bella, ikan apa yang bisa nyanyi. Kesel. Tahu sih. Kakak. Ikan apa yang bisa nyanyi? Ikan Japayo. Ikan iya. Oke. Nggak apa-apa. Enggak, ini bercandaan. Iya. Bercandaan yang abadi Itulah itu selalu gitu. orang Indonesia. Maksudnya intinya orang banyak yang, even sampai sekarang teman-temanku juga bilang Ayah tuh sosok yang baik. Dan orang kalau ketemu Ayah tuh alhamdulillah bawaannya tuh seneng aja gitu. Dan kita kan yang mikirnya positif aja ya Kak. Kalau bisa nyenengin hati banyak orang yang berarti ya semoga aja pahalanya juga banyak buat Ayah gitu. Ya kemarin kan kita baru gitu kayak dapat penghargaan favorit family. Jadi suruh kakak aja ngomong, kakak bilang gini, keluarga kita tuh biasa aja loh sebenarnya gitu, nggak ada lebih-lebihnya kayak. Betul. Tapi ya banyak keluarga artis yang lebih wow gitu. Cuman ya kita memang komit saling butuh aja. Gitu. Dan berkeluarga itu adalah komitmen kalau buat ayah sih. Punya anak itu kan titipan Allah. Ya kan, saya kalau mau jadi orang yang paling mulia dan paling berdedikasi dan paling mendapatkan prestasi yang terbaik, yaitu di mata Allah. Peliharalah keluargamu, istri dan anak-anak. Itu tugas saya. Kalau itu pun saya nggak bisa, apa aja kerjaan saya di dunia ini, ya kan? Bener gak sih? Ya kan? That's it gitu. Itu aja sebenarnya, as simple as that. Gitu. Om, ada nggak sih nasihat yang sudah disiapkan jika nanti ada seorang laki-laki datang ke rumah untuk meminang anak-anak Om? Waduh, apa boleh ya? Boleh. Telepon saya ya, biar saya bantu nanti proses gitu. Malah dibantu, kasih tahu rahasia. Intinya adalah tapi ayah harus suka sih maksudnya. Mungkin harus diperhatikan bahwasannya muliakanlah keluargamu itu penting karena biar gimana aku udah melakukan itu ya kalian juga harus melakukan itu gitu karena saya membesarkan anak saya seperti itu sama memuliakan keluarga saya dengan segala pengorbanan dan upaya saya. Ya seharusnya kamu juga jadi seperti itu aja sih. But not for me, for your family. Gitu loh. Gitu. Itu aja. Gitu. Karena hidup ini kan hanya tahu kan. Nggak selalu, iya kan. Wah pada saat kita paling di bawah itulah ujian yang paling utama. Itu gimana komitmen kita aja gitu. Dan yang paling susah itu mengelola bukan perusahaan.
tapi keluarga. Kalau perusahaan, backgroundnya jelas, kemampuannya jelas, tinggal kita manage aja, ya kan? Pengetahuan manajemen kita lebih baik, kita bisa melakukan koordinasi lebih baik, acting lebih bagus. Ya jadilah perusahaan itu bisa lebih maju, manajemennya lebih baik. Kayak keluarga, semua itu pakai perasaan, nggak ada ukurannya, ya kan? Berat, makanya orang bilang orang yang bisa punya keluarga itu yang paling berat dalam hidup itu, ya kan? Kalau organisasi beda juga, semua ada ukurannya, backgroundnya. Siapa melakukan apa, dia bisa melakukan apa, ya tinggal kita taruh di tempatnya masing-masing. Tapi kalau keluarga enggak kan, siapapun dia, serusak apapun dia, kalau dia bapak ya bapak, ya kan? Ya. Begitu juga anak dan sebagainya, masing-masing punya tugas. Makanya saya bilang, udah kakak aja yang ngomong. Biar gimana kalau anaknya nggak mendukung orang tuanya juga kan keluarga hancur juga. Benar nggak? Iya kan? Mereka yang menjaga semuanya. Oh yang pas kemarin dapat award ya? Betul. Tapi tetap aja yang ngomong lah. Iya dong. Ya itu juga pengen penampilan kan. Betul. Legend. Kok ada orang ngomong tuh legend. Betul sekali. Tapi biasanya nih ya untuk seseorang bisa berbicara, mengungkapkan banyak hal seperti yang sudah diungkapkan oleh Om Ikang dan juga Bella. Berarti dalam perjalanannya sudah pernah merasakan apa yang termanis dalam hidup sampai dengan yang terpahit dalam hidup. Makanya bisa berbagi cerita seperti yang Om Ikang dan Bella lakukan sekarang. Kalau boleh mengingat dari perjalanan hidupnya Om Ikang, kapan sih titik terendahnya Om Ikang? Kalau boleh saya jujur ya, titik terendah saya itu pada tahun 98 yang chaos itu apa ya? 98 kan tiba-tiba semua bisnis yang tadinya mempunyai potensi keuntungan sekian akan berbanding terbalik ya. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang besar juga nangis tuh para foundernya gitu ya pada saat itu ya. Begitu juga saya kena banget. Tapi apa yang saya lakukan terhadap keluarga saya nggak ceritain sama mereka kesulitannya. Karena diceritain juga sulit. Pertama mereka nggak bisa bantu. Kedua mereka nanti jadi beban. Wah gitu, yang tadinya kita punya opportunity profit seperti itu tiba-tiba berbanding terbalik jadi hutang gitu. Jadi saya belum ngerti juga sih. Terotak sendiri. Saya berusaha pokoknya di rumah itu tetap aman, tetap makan. Anak-anak belum boleh berpikir mengenai ancaman yang dia nggak bisa hadapin gitu. Kita nggak tahu besok bisa makan apa, nggak ada yang jualan, semua jualan, iya kan? Semua jualan apa-apa, kue, jualan makanan apa. Itu pada saat itu benar-benar nggak jelas kita. Besok itu seperti apa. Tapi ya itu saya sebagai kepala keluarga ngelihat, nah disinilah perannya seorang ayah ya. Mereka kalau ditanya pada saat itu ngerasa nggak hidupnya jadi susah banget atau ancaman nggak kerasa pada. Iya. Tapi saya putar otak, banting tulang, saya berhadapan sendiri dengan semua saya punya partner ya gitu, termasuk perbankan dan sebagainya, bicarain dengan pemerintah juga kan waktu itu berkaitan juga dengan BPPN dan sebagainya. Walhasil dengan suatu komitmen, ketabahan dan suatu visi ke depan yang tajam, akhirnya bisa bangkit lagi. Dan menurut saya, wah, disitulah mungkin saya bukan hanya layak sebagai entertainer ya, tapi sebagai entrepreneur gitu. Karena sudah diuji ya, seperti itu. Karena kalau kita belum melalui proses jatuh bangunnya dibilang bisnis ya mungkin ya. Suatu saat yang namanya bisnis itu biar gimana yang harus kita pikirin adalah risiko dulu. Iya, baru ya terakhir ya kemungkinan kita mendapatkan margin dan profit yang baik gitu. Tapi risiko dulu yang saya hitung benar. Jadi di situ saya benar-benar fokus, calculating dengan segala yang saya lakukan. Memang hanya saya nggak bisa bohong, saya sebagai artis itu juga banyak membantu juga.
Tapi artis yang seperti apa gitu. Kalau artisnya tukang tipu kan orang juga paling gampang kan. Oh iya kan, ini jangan urusan sama dia lah. Makanya jadi artis tuh kita punya punya nilai istimewa, sekaligus di situ juga terkandung tanggung jawab atau risiko yang lebih dibanding yang lain. Kalau orang lain mungkin katakanlah dia suatu saat dia bertanggung jawab tidak terlalu baik atau dia nipu orang. Udah gede nggak ketahuan dia siapa, diganti nama atau dia mulai lagi dengan bisnis orang nggak tahu. Tapi kalau artis nggak bisa. Once dia rusak, dia akan selamanya nggak sulit untuk bangkit. Tapi apa? Komitmen. Kalau kita dalam kondisi seperti itu kita langsung nggak mau bertanggung jawab, ya mungkin nggak seperti sekarang. Kalau saya waktu itu saya bilang sama teman-teman saya, udah karena saya dikasih tanggung jawab sebagai pimpinan di sini, saya tanggung jawab langsung. Sendirian saya menghadapi itu semuanya. Tapi saya seneng gitu, maksudnya kenapa ya Allah kasih saya juga tenaga pikiran yang begitu terbuka, walaupun nggak jelas gitu, nggak terukur lah pada saat itu kita mau ngapa-ngapain, negara aja bingung apalagi kita gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu loh, karena memang komitmen saya untuk bisa menyelesaikan, akhirnya selesai. Yang tadinya diduga akan mencapai kerugian, tiba-tiba aset saya bisa naik sedemikian rupa sehingga saya masih punya keuntungan margin di situ. Itulah properti, gitu loh. Itulah properti gitu lah. Ya mungkin ya secara umum kalau hitung-hitungannya atau prosesnya atau saya bisa jelasin. Tapi mungkin di sini ya itulah dan yang penting kita komitmen dan kita paham terhadap bisnis itu. Dan saya pikir kalau seandainya hanya bilang Ikang terlalu banyak ngomong bisnis, ya enggak juga, maksudnya pernah tahu istilah there's no business like show business kan? Tahu istilah itu. What is that mean? Artinya nggak ada bisnis yang lebih rumit dibanding ada di show business. Atau yang ada di show business itu unsur-unsur bisnis yang utama ada di situ. Benar nggak? Ada nggak produk yang nggak pakai entertainment? Enggak. Sekarang nggak ada. Iya. Ya boleh dulu kan boleh juga mulai orang produk orang butuh, jual orang beli. Sekarang enggak, harus dikasih kemasan dulu. Ya kan, branding lah, apalah itu entertainment semua. Iya. Gitu loh. Jadi ya, para artis gitu, kalau mau jadi bisnis itu kalian tuh udah sangat proper memulainya gitu. Tinggal mau atau tidak, layakkan diri atau tidak, ya pelajarilah ilmunya yang lain. Tapi dasar ilmu itu tuh penting banget. Itu udah nilai tambah yang luar biasa, entrepreneur. Saya belajar dari banyak orang termasuk Pak Ciputra waktu itu. Coba menimit orang-orang yang gede itu pasti punya latar belakang art yang luar biasa. Nggak ada orang yang besar dia nggak ngerti art gitu. Berarti art itu modal utama seorang entrepreneur untuk bisa melihat visi ke depan. Wah luar biasa. Coba kembali lagi nih, kalau ngelihat ada Bella. Siap. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Dari dulu tuh ya, bahkan jadi saya sama Bella tuh kita pernah kerja di bawah satu payung media yang sama. Iya. Bener, dan di situ tuh bahkan ya di belakang layar. Salah satu yang paling membuat saya aware terhadap Bella, padahal kalau melihat muka Bella saya udah langsung inget, tapi bisik-bisik tetangga itu loh. Ada anaknya Ikang Fauzi di sini. Ada anaknya Ikang Fauzi tuh di dalam. Sampai saya diginiin, emang kenapa sih gitu? Iya. Kan jadi kayaknya beban banget ya ekspektasi orang tuh. Gitu. Iya dan kayak ngeliatnya oke, terus apa ekspektasinya? Jadi saat orang lain diterima kerja lalu mendapatkan jabatan yang sama, saat yang lainnya bisa mendapatkan ekspektasi di sini, kalau Bella tuh kayak langsung ketendang. Iya. Langsung ada harapan, walaupun saya kadang-kadang kalau nanya gitu, apa ekspektasinya emang kalau dia anak Ikang Fauzi, anaknya Marissa, and then what gitu loh. Apa, kenapa mesti dikasih judul seperti itu? Sering jadi beban gak sih?
itu lebih ke label orang-orang sih ya Kak ya. Benar-benar. Nah makanya itu kalau menurut aku kayaknya pentingnya dengan seiring bertambahnya umur aku gitu, aku jadi menyadari pentingnya kita mau tahu siapa diri kita yang sebenarnya dan bagaimana kita memvalue diri kita gitu, terlepas dari validasi apapun orang terhadap kita tuh, kita terlebih dahulu harus bisa memvalidasi diri kita sendiri gitu. Jadi mau orang bilang lo kan anak artis, lo kan ini, lo itu kayak iya gitu. Tapi kan mereka kan nggak semuanya kenal aku juga gitu. Yang penting selama aku bisa menjadi versi yang terbaik bagi diriku sendiri, aku bisa terus memberikan manfaat untuk orang lain lewat pekerjaan yang aku lakukan, dan keluarga dan orang-orang sekitar aku tahu aku seperti apa, ya insya Allah semoga aja aku termasuk orang baik gitu ya. Aku menjadi orang yang bermanfaat, itu udah cukup sebenarnya gitu. Jadi orang lain gak harus selalu suka sama aku gitu ya, kalian suka atau gak suka itu hak pilihan kalian, tapi yang penting sebisa mungkin saya tidak merugikan orang lain dan saya selalu berusaha memberikan manfaat yang baik, gitu aja. Itu aja. Gitu akhirnya gitu mikirnya Kak, tapi itu journey-nya panjang banget untuk menuju ke situ gitu. Karena ya pasti akan selalu ada tekanan sosial, pasti ya itu real sih ya, tinggal gimana kita ininya sih, menyikapinya aja ya. Kakaknya juga pasti ada kan? Oh enggak, mamaku kan nggak terkenal. Enggak, tapi kan kamu boleh main sinetron, presenter, maksudnya siapa sih yang nggak tahu Kak Anya Dwinov gitu. Pasti kan orang kadang suka ngeliat, Anya Dwinov, mungkin mereka punya harapan tersendiri ketika bertemu kamu. But we're just humans gitu kan. Apalagi ketemu Putin ya. Nah, betul. Vladimir Putin. Berat banget. Oke, langsung ya jokes bapak-bapak, berat banget. Tokoh yang disebutin langsung Iya, ini belum seberapa ini. Tapi Om Ikang memiliki putri-putri yang luar biasa, Bella dan Ciki. Karena Bella yang ada di sini, mau tahu dong bagaimana kesan atau bagaimana Bella di mata ayahnya. Insya Allah. Iya, pertama saya bersyukur ya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan anak dan istri terbaik udah buat saya. Maksudnya hidup ini enggak ideal ya, tapi Allah udah berikan yang terbaik lah buat saya. Siapa saya ini kan? Saya juga jauh dari ideal. Jadi dengan mensyukuri begitu, mungkin saya nikmatin mereka gitu dari hari ke hari. Dan saya berusaha untuk melindungi, menjadi seorang ayah yang layak lah buat mereka ya. Saya nggak habis pikir ya kalau kita hanya mikirin diri sendiri gitu, hanya mikirin branding image kita sendiri, kita melakukan apapun, tapi anaknya malu nanti bapaknya begitu. Enggak kok, nggak malu. Nauzubillahi, maksudnya jangan sampailah seperti itu, jangan sampai ayah juga dapat godaan atau tantangan seperti itu gitu. Aku juga sebagai manusia juga kan punya keterbatasan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik gitu maksudnya. Gitu. Dari kita yang sama sekali tidak sempurna, orang bisa menganggap sebegi itu, dan kita juga menganggap anggapan orang seperti itu ya hal yang biasa aja. Bukan hal-hal yang kita banggain dan kita pamer-pamerin itu enggak juga. Karena buat kita nggak ada kelebihan juga itu ya. Gitu sih. Tapi disyukurin aja gitu loh. Bella, Ciki itu luar biasa. Aku kalau lihat tampang anak-anakku kayaknya aduh, ini kok luar biasa nih anak-anak. Ini lucu banget kan. Sekarang udah gede aja nih ngeselin. Enggak deh, enggak. Dia yang ngurus bapaknya nih bener. Iya. Kalau pagi-pagi ditanya, ayah udah ini dong belum, ini vitamin. Oh ini. Iya. Iya. Jadi emang benar-benar anak pertama ya. Dia benar-benar melakukan sesuatu sebagai anak pertama yang ya itulah yang aku syukurin gitu, karena kan hal yang kayak gitu jangan kita luput, karena itu kan kalau nggak ada izin dari Allah nggak mungkin bisa seperti itu. Nggak semua orang bisa dapat kenyamanan hidup seperti ini, iya kan? Emang kita juga nggak minta lebih-lebih banget sih ya. Ya bersyukur aja lah intinya. Cukup-cukup aja gitu. Iya, karena kalau nggak bersyukur nanti kita
Sebenarnya bagus sih jangan cepat puas akan sesuatu gitu ya. Tapi maksudnya jangan cepat puas atas pencapaian ya mau karir atau pencapaian kita dalam hidup. Tapi apa yang udah kita punya tuh tetap harus kita syukuri lah. Kalau nggak gitu nanti jadi greedy, jadi nggak ada batasannya juga kan yang banyak. Jadi aku kalau mengkritisi anak-anakku suka begitu tuh. Kalau mungkin cewek begini-begini, kamu begini, hasilnya gimana, arahnya gimana, apa yang kamu bisa berikan terhadap kehidupan orang lain. Belum cukup, aku bilang. Iya. Kamu harus bisa begini-begini. Kadang aku suka kesel juga kan dia, udah capek-capek gitu. Tapi aku pengen, ya anak perempuan sekarang kan beda sama anak perempuan yang kemarin ya kan. Iya. Harus berjuang. Yang dibilang apa ya, kepala keluarga, ya memang sifat-sifat kelaki-lakian di situ. Tapi ada yang dipunyai oleh perempuan seperti itu gitu. Apalagi zaman sekarang ya. Gitu loh. Perempuan karir, ya, wanita iyalah, berkarir. Benar. Makanya tuh keren loh dia, she's one of my favorite. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau udah mulai masuk masa canggung, saya akan mengeluarkan senjata saya. Beneran. Udah, kita ngomong ini aja. Oh iya, Games. Jadi ini biasanya saya sebelum nunjuk sini ada bridging, cuman dibikin malu. Oh gitu, bridgingnya apa? Pantun? Nggak sejago itu. Oh enggak. Jadi biasa kan kalau kita udah melihat kedekatan dari Om Ikang dan Bella, kayaknya komunikasi udah bukan menjadi satu hal yang problem di antara Bella dan juga Om Ikang. Tapi terkadang suka terlewat beberapa hal yang ada di benak tapi belum berhasil untuk disampaikan. Okay. Entah itu rasa sayang, entah rasa kagum. Nanti kita akan bantu dengan kalimat yang belum lengkap tapi ada di bowl ini. Jadi nanti silakan Om Ikang sama Bella ngambil masing-masing satu kertas. Alright. Di kertas itu akan ada kalimat yang belum sempurna. Pada saat dibuka, misalnya kertasnya di tangan Bella, maka Bella harus melengkapi kalimat yang ada sebagai ungkapan rasanya Bella kepada ayah. Dan begitupun nanti sebaliknya, pas gilirannya Om Ikang membaca lalu dilengkapi, itu adalah kalimat dari Om Ikang untuk Bella. Oh, ada blanknya gitu ya? Ada blanknya. Seru nih Kak. Iya Kak, ini buah kedondong, buah durian. Ini jangan yang kecil-kecil, nggak bisa dibaca itu. Itu yang warna hijaunya. Ini yang hijau ini ya? Iya. Oke, ada satu lagi. Oh iya, ini yang hijau ya? Yes, yang hijau. Putihnya jatuh-jatuh Kak. Iya nggak apa-apa. Jangan dibuka dulu, ganti-gantian. Siap. Wah ini jadi ngotorin nih. Iya nih, maaf ya. Nggak apa-apa. Dari TV. Jadi ini mau ladies first atau fathers first? Ladies first. Such a gentleman. Silakan, ini kalimat yang dirasakan Bella untuk. Aku punya Kak pantun loh. Ayo dong, Aduh garing nih pas ini. Iya. Iya apa deh? Ateng bawa kayu. Thank you. Tuh kan? Belum, ini udah kelar. Kan tadi ladies first, Ateng bawa kayu. Thank you. Garingnya belum kalau di rumah lebih parah lagi garingnya sih. Oke, ini di robek. Buka aja nggak apa-apa. Robek aja. Dragging. Oke. Ayah, kasih sayang aku padamu, kayak gombal ya. Kasih sayang aku padamu sebesar tak terhingga. Karena tidak ada kata yang sanggup menggambarkan betapa luar biasanya kasih aku untuk ayah. Pokoknya kalau ayah happy, aku juga happy. Amin. Ayah sehat, ayah bahagia, aku juga happy. Kebahagiaan ayah adalah kebahagiaan aku. Keren. Udah gitu aja? Iya. Aku jago gombal gak ya? Iya. Boleh lah ya. Sedikit menghibur ayah. Sedikit lagi. Udah gitu? Nah giliran ayah. Standarnya tinggi ya? Standarnya tinggi sekali. Sekarang gilirannya Om Ikang. Terima kasih karena kamu selama ini telah menjadi anak terbaik buat ayah sama ade ya. Sama ade juga. Anak-anak yang terbaik buat ayah. Ya itu. Ayah bersyukur dah. Alhamdulillah. Gak ada yang lebih baik lagi. Itu yang layak ayah dapetinnya seperti kamu itu. Sama. Iya. You're the best dad. Siap. Ateng bawa kayu. Ateng bawa kayu. Thank you. Itu lagi.
Om Ikang, Nah, Bella kan suka banget sama yang India-India. benar. Betul. Jadi kalau misalnya calonnya ternyata orang India terus Bella dibawa ke India jauh dari keluarga gimana? Ya itu hak dia ya. Kalau emang itu dia harus siap orang tua ya. Kita selama ini udah sama-sama terus kan. Iya, udah berusaha. Adiknya pernah sekolah di luar negeri. Waktu itu saya juga, begitu dia pergi tuh kayak separuh nafasku lah. Gila. Adiknya tuh, Lagu tuh. ke Malaysia tuh ya. Tiap hari aku jadi kayak orang tolol gitu. Tapi akhirnya ya biasa juga. Ya itu anak supaya lebih maju ya. Mumpung dia punya keyakinan seperti itu harus kita dukung. Nanti ya misalnya. Kalau emang orang yang dia cintai itu dia harus ikut misalnya. Ya itu. Ya Pak, kehidupan dia yang harus kita dukung gitu lah. Ya, Ya nanti kan? ayah diajak dia. Ayah kan Ya, pengen pasti. banget ke India. Iya. Ya kan ya? Kalau bisa yang lain. Iya, langsung diem dia. Iya. Saya gak suka ke India soalnya. Iya. Lu ngajak-ngajak ibunya ke India semua udah. Kan ibu aku kakeknya dari sana. Saya bilang saya nggak ikut dulu lah gitu. Iya. Udah cukup Udah lihat kalian. Aku cukup. bilang. Dulu transit di Pakistan udah ya. Iya benar. Gak mau lagi. Iya, ayah kan di ini. Iya kan Bukan Dato. Pakistan di ini yang baru tuh apa tuh? Ibu kota baru. Pakistan, Islamabad. Iya Pakistan Islamabad. Iya. Dulu kakek Benar. Dato ya, sama Iya, benar. bapaknya ayah dulu diplomat ditugasin Islamabad. di situ. Gitu. Terus pernah kan transit atau apa ayah makan telur ya. Betul. Kayak datanya kurang. Dia- Ya sampai muntah-muntah lagi. Dia nggak cocok sama rempahnya, jadi Rempahnya aku traumanya sampai udah. pertama kali makanan India tuh wah aku nggak enjoy banget ya. Mereka Iya, pada enjoy aku nggak maklum. enjoy. Masa Tapi SMP-nya sekarang ya di bisa Jepang sedikit-sedikit. ya. lebih clean Cuman makanan. Iya, gitu. Jadi sampai sekarang kalau ibu ngajakin, kita ke India lagi Yuna gitu, iya kalian aja ya, ayah bantu, ayah support doa aja. Kalau butuh uang ayah kirim gitu. Dia nggak mau ikut. Iya. Aduh Om Ikang, Bella, terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama, semoga berfaedah ya. Aduh luar biasa. Satu hal yang sampai mungkin ada di benak kita sama-sama ya pemirsa ya, melihat keakraban dari Bella dan Om Ikang adalah merindukan keakraban bersama dengan orang tua seperti yang dimiliki oleh Om Insya Ikang Allah, dan juga Kak. Bella. Jadi kalau misalnya pemirsa, Anda masih ada orang tuanya, yuk antara kita telepon, janjian ketemu. Walaupun mungkin dalam suasana hati dan kesibukan hidup yang lagi beragam. Tapi yuk spend time sejam aja. Ketemu, peluk, terus mengingat masa-masa indah kebersamaan. Seperti yang dialami oleh Bella dan juga Om Ikang di sini. Jadi kangen. Jadi kayak pengen langsung. Dan buat Anda yang mungkin orang tuanya sudah tidak lagi berada di dunia ini, kita kirimkan doa bersama-sama. Yang pasti dari Om Ikang kita melihat bahwa yes, sebagai orang tua kita punya banyak mimpi dan harapan untuk anak-anak kita. Tapi kita juga harus tahu diri untuk bisa memberikan kebebasan dan ruang mereka untuk mengembangkan diri. Luar biasa sekali. Om Ikang terima kasih. Makasih Anya. Makasih ya Kak. Makasih Love banget. Terima kasih untuk kehangatannya hari ini. Sama-sama. Salam buat Kiki. Iya, salam buat disampaikan. Ibu juga. Salam Mama. Iya, Tante. buat Mama. Ah iya, bener. Tante. Pasti mukanya mirip deh. Iya emang. Iya, emang. Dan terima kasih juga pemirsa untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga kehangatan yang saya rasakan di sini bisa menular ke dalam diri Anda, dalam keseharian Anda. Saya pamit, sampai jumpa.